Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring materi Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Plus Darussalam Lawang. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita teruskan pembelajaran daring kita setelah PTS kemarin, yaitu bab ketiga. Kompetensi dasar di bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, mengidentifikasi informasi isi teks eksposisi, menyimpulkan isi teks eksposisi, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi. Yang terakhir, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Untuk nomor 1 dan 2, 3.5 dan 4.5 kita akan mempelajari dalam satu pertemuan ini. Siap ya anak-anak? Berikut materi teks eksposisi. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah linajahina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Apa sih anak-anak teks eksposisi itu? Pernahkah anak-anak mendengar sebelumnya yang namanya eksposisi? Ini berasal dari serapan bahasa Inggris juga, betul, yaitu expose. Apa sebenarnya teks eksposisi itu? Apakah sama dengan berita atau teks-teks yang ada di koran? Apakah sama dengan yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ternyata anak-anak tidak sama. Teks eksposisi merupakan teks yang di dalamnya berisi uraian atau penjelasan mengenai suatu hal. Nah, kalau berita hanya menjelaskan tentang informasi yang baru yang terjadi pada saat itu, kemudian diberitakan saat itu. Belum tentu teks berita itu juga termasuk teks eksposisi. Tapi teks eksposisi adalah berisi uraian atau penjelasan mengenai suatu hal. Lebih umum kan? Untuk lebih rincinya, anak-anak, mari kita perhatikan ciri-ciri teks eksposisi. Silakan dicatat. Ciri-ciri teks eksposisi adalah adanya argumen atau pendapat dari penulis. Lalu penulis memperkuat pendapatnya dengan data-data yang mendukung. Nah, kalau teks berita kan tidak mungkin adanya argumen dari penulis. Jika berita itu dibumbui dengan argumen atau pendapat dari penulis, maka berita tersebut tidak berimbang, anak-anak. Maka adanya keberpihakan dari wartawan atau penulis. Tidak boleh. Kalau teks eksposisi ini malah justru berisi argumen atau pendapat dari penulis. Kemudian di paragraf terakhir, penulis juga memperkuat pendapatnya atau argumennya dengan data-data yang mendukung. Mari kita perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Tulisannya cukup kecil karena panjang. Ini sudah saya persingkat. Di buku paket juga sudah ada. Anak-anak bisa membacanya di buku paket. Namun tema yang saya angkat berbeda supaya anak-anak dapat kaya akan bacaannya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, jika susah, saya bantu bacakan. Paragraf pertama, pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia. Paragraf kedua, pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai.
Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Paragraf ketiga, pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan lain-lain. Paragraf keempat, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68%, ini tulisannya terputus anak-anak, hampir 68 atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Lanjut ke halaman selanjutnya. Paragraf kelima. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Paragraf ke-6 atau paragraf terakhir. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantai kualitas air sungai. Memantai itu memantau ya, maksudnya memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Itu tadi anak-anak 6 paragraf contoh teks eksposisi. Terus informasi apa yang kita dapat? Bagaimana cara mengambil atau mengambil isi teks eksposisi tersebut? Kita akan tahu pada paragraf terakhir. Ini kesimpulannya ada di paragraf terakhir ya. Ini membahas tentang pencemaran lingkungan, yaitu sebagian besar penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Setelah kita pelajari contoh, setelah kita baca contoh, mari kita analisa. Teks eksposisi juga memiliki unsur-unsur pembangun anak-anak, seperti berita kemarin. Ada adik Simba untuk berita, tapi kalau struktur teks eksposisi cuma ada 3, maka ini gampang diingat. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Apa tesis itu? Tesis adalah gagasan umum, berisi gambaran umum sebagai pembuka. Iya, betul. Tesis adalah paragraf pertama anak-anak. Digaris bawahin, tesis adalah gagasan umum yang pasti itu ada di depan, pasti ada di paragraf pertama. Kemudian yang nomor 2, struktur teks eksposisi adalah argumen. Apa argumen itu? Argumen adalah pendapat. Berisi pendapat menulis disertai data akurat. Nah, ini mulai dari paragraf kedua sampai paragraf menjelang akhir. Misalnya paragrafnya atau teksnya itu ada 6 paragraf, maka paragraf 1 adalah tesis, paragraf 2, 3, 4, dan 5 adalah argumen atau pendapat. Sedangkan paragraf yang terakhir adalah, ini yang nomor 3, penegasan ulang. Penegasan ulang ini selalu berada di paragraf terakhir. Yaitu apa maksudnya penegasan ulang? Yaitu penguatan argumen, berisi penguatan argumen dan kesimpulan. Standar, simple, mudah anak-anak. Struktur teks eksposisi sekali lagi ada 3, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, mari kita coba tentukan mana yang tesis, mana yang argumen, mana penegasan ulang di contoh yang tadi. Mari kita balik. Nah, secara tidak langsung anak-anak, dalam contoh teks eksposisi yang tadi kita baca, sudah saya bedakan
menjadi 3 warna. Warna hitam itu di paragraf pertama adalah tesis. Kemudian paragraf 2, 3, 4, dan 5 saya beri warna biru. Ini adalah argumen. Betul. Argumen itu apa tadi anak-anak? Betul, pendapat dari penulis. Sedangkan paragraf terakhir saya beri warna merah. Ini adalah bagian struktur yang berisi penegasan ulang. Mudah ya anak-anak ya? Alhamdulillah, insya Allah mudah. Jadi jika diulangin, struktur teks eksposisi hanya ada 3, yaitu tesis di paragraf pertama berisi gambaran umum. Yang kedua, argumen berisi pendapat ada di paragraf 2 sampai menjelang akhir, terserah teks tersebut panjangnya seberapa paragraf. Dan paragraf terakhir berisi struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang yang ada warna merah ini ya. Misalkan dalam sebuah teks yang kalian jumpai ada hanya 3 paragraf, bagaimana? Malah mudah. Paragraf 1 itu adalah tesis, paragraf 2 adalah argumen, paragraf terakhir adalah penegasan ulang. Mudah anak-anak. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana menyimpulkan teks eksposisi? Amat mudah anak. Untuk menyimpulkan sebuah teks eksposisi sebenarnya dapat dilihat pada bagian akhir teks eksposisi, yaitu bagian penegasan ulang pendapat. Nah, mudah kan? Mudah. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan ke WA guru kalian, WA saya. Untuk tugas hari ini adalah kalian cukup membaca contoh teks eksposisi yang ada di buku paket. Di sana ada contoh teks eksposisi mengenai kondisi hutan Indonesia. Silakan dibaca, karena pertemuan selanjutnya kita akan memakai teks yang itu sebagai umpan di kuis bagi kalian. Paham anak-anak? Jadi tugasnya cukup mudah, hanya membaca. Kemudian sedikit dianalisa. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Nakhtatim liqa'ana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat, ada di rumah. Jangan terlalu bepergian terlalu sering. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.